teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas penganggaran saya yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan anggaran penjualan. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana penyusunan anggaran penjualan, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian apa itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas yang akan dijual, harga penjualan, serta waktu dan tempat penjualannya. Di dalam anggaran penjualan ini tercakup beberapa variabel terkait seperti volume penjualan, baik dalam unit, meter, ton, barel, dan lain-lain, dan harga jual per unitnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat anggaran penjualan. Manfaat anggaran penjualan ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, contohnya dalam rencana pemasaran. Yang ketiga untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Nah, menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan ialah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan ini ada 8. Yang pertama yaitu faktor pemasaran. Faktor pemasaran ini terdiri dari luas pasar, keadaan persaingan, dan keadaan konsumen. Nah, di luas pasar ini mencakup apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Lalu dalam keadaan persaingan itu mencakup apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Dan pada keadaan konsumen itu mencakup bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Lalu yang kedua, yaitu ada faktor keuangan. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomis. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas atau sebaliknya. Faktor yang keempat yaitu ada faktor kebijakan perusahaan, yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 itu menjadi tertutup. Yang selanjutnya, faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran. Misalnya, peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pertambahan penduduk itu sendiri. Lalu yang keenam ada faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu yang ketujuh ada faktor teknis. Nah, di faktor teknis ini kita melihat apakah kapasitas seperti mesin dan alat itu
mampu memenuhi target penjualan yang sudah dianggarkan, atau misalnya contoh lain, apakah bahan baku dan tenaga kerja itu mudah dan murah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedelapan ada faktor lainnya. Faktor lainnya ini contohnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan perlu ditambah, atau contoh lain, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah sampai jangka waktu yang lama anggaran yang disusun harus dapat dipertahankan. Baik, yang selanjutnya yaitu periode anggaran penjualan. Periode anggaran penjualan ini terbagi menjadi dua, yaitu anggaran penjualan jangka panjang atau strategi sales plan dan anggaran penjualan jangka pendek atau tactical sales plan. Nah, anggaran penjualan jangka panjang ini waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Sedangkan dalam anggaran penjualan jangka pendek atau tactical sales plan, itu periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan. Nah, anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendaliannya. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Nah, langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan ini terdiri dari 5 langkah atau 5 tahap. Yang pertama yaitu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, lalu menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Selanjutnya membuat taksiran atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Selanjutnya memperhitungkan anggaran penjualan, dan tahap yang terakhir yaitu menyusun anggaran penjualan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai penyusunan anggaran penjualan. Apabila masih terdapat salah-salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Dan kiranya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.